No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Abi Rafdi dengan NIM 2016-10264. Di sini saya akan memulai diskusi pada pertemuan kali ini dengan tema negosiasi. Jadi langsung saja, apa sih negosiasi itu? Jadi negosiasi itu adalah sebuah proses yang dimana dilakukan oleh satu pihak dengan pihak yang lain, dengan mempertimbangkan atau di dalam proses itu terdapat sebuah pertimbangan penawaran dan permintaan, misalnya di dunia perusahaan begitu, atas suatu barang yang akan dibeli. Misalnya contohnya saya akan membeli pasir misalnya di toko ini. Saya akan bernegosiasi dengan pemilik toko atau penjualnya untuk berdiskusi soal harga. Misalnya saya akan membeli borongan begitu. Nah, seperti itu. Nah, di dalam tahapan negosiasi itu ada 3 proses bernegosiasi. Jadi yang pertama tahap perencanaan. Dalam tahapan perencanaan ini adalah suatu proses di mana kita merencanakan bahan kita untuk bernegosiasi. Mulai dari strategi, lalu jenis negosiasi yang akan kita lampirkan atau sampaikan, lalu mempelajari proses yang akan kita florkan atau kita sampaikan begitu. Lalu yang kedua tahapan implementasi. Jadi tahapan implementasi ini kita sudah mulai melakukan negosiasi setelah persiapan kita sudah selesai, tahap perencanaan sudah, lalu selanjutnya tahap implementasi. Jadi kita mulai bernegosiasi dengan si komunikan. Nah, begitu. Jadi implementasi ini proses penerapan rencana negosiasi yang sebelumnya dibuat. Jadi tahap yang ketiga itu adalah peninjauan negosiasi atau implementasi dari hasil negosiasi yang kita berikan atau kita lakukan. Seperti itu. Apakah negosiasi itu disetujui ataukah tidak, itu nanti tergantung dengan persiapan negosiasi atau rangka negosiasi yang kita sampaikan. Apakah setuju atau tidak pihak komunikannya, seperti itu. Nah, lanjutnya tahap perencanaan itu ada 3. Ya, ada sasaran negosiasi. Sasaran negosiasi itu siapa yang akan kita ajak bernegosiasi. Ya, kita harus mengenal siapa orang itu, ya kan. Lalu beliau itu orang seperti apa, umurnya berapa, seperti itu. Lalu strategi negosiasi. Jadi strategi negosiasi itu nanti mempelajari tentang cara menyusun strategi atau cara untuk menyusun proses negosiasi yang baik dan benar. Lalu yang ketiga langsung proses negosiasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk lebih tepatnya mengenai sasaran negosiasi. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sisreti Liardianti dengan NIM 2017-210016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai sasaran negosiasi. Nah, sasaran negosiasi sendiri adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan dalam bernegosiasi. Di dalam strategi negosiasi sendiri, ada 3 strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah strategi kooperatif, yang kedua ada strategi kompetitif, dan yang ketiga ada strategi analitis. Oke, yang pertama strategi kooperatif adalah strategi yang memiliki sasaran, yaitu
mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana dalam strategi kooperatif ini biasanya mencapai win-win solution. Dan yang kedua, ada strategi kompetitif. Strategi kompetitif ini memiliki sasaran yaitu mengalahkan lawannya atau tidak mempercayai lawan. Yang ketiga, ada strategi analitis. Nah, di dalam strategi analitis ini memiliki sasaran yaitu seorang negosiator adalah seorang yang pemecah masalah dan bukan seorang yang petarung. Oke, selanjutnya adalah proses bernegosiasi. Nah, proses bernegosiasi ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, ada tahap persiapan. Tahap persiapan di sini adalah tahap untuk mengumpulkan informasi dan menentukan tim. Dan menentukan tim ini yaitu tim yang berikut serta dalam proses bernegosiasi. Yang kedua, ada kontak pertama. Kontak pertama yaitu pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak dalam proses bernegosiasi. Yang ketiga, ada konfrontasi. Konfrontasi di sini adalah tahap saling berargumentasi terhadap apa yang perlu disampaikan antara kedua belah pihak. Nah, tahap dalam konfrontasi di sini biasanya disebut sebagai tahap perdebatan. Selanjutnya ada tahap konsiliasi. Tahap konsiliasi di sini adalah tahap saling melakukan tawar-menawar, di mana kedua belah pihak ini bisa melakukan proses tawar-menawar dalam negosiasi. Selanjutnya ada tahap solusi. Tahap solusi di sini adalah kedua belah pihak ini harus menerima dan memberi. Nah, menerima dan memberi di sini bisa menerima masukan dan memberi masukan. Di dalam tahap solusi ini, kedua belah pihak ini harus memiliki atau menemukan titik temu yang harus disepakati. Nah, yang terakhir ada pasca negosiasi. Pasca negosiasi di sini adalah proses atau tahap untuk melakukan konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah kedua belah pihak ini berkomitmen untuk menyepakati hal yang disampaikan di dalam tahap solusi. Selanjutnya ada peran negosiator. Nah, peran negosiator ini ada 5 peran. Yang pertama ada peran sebagai seorang pemimpin atau leader rules. Adalah peran seorang negosiator yang harus bertanggung jawab dalam mendefinisikan apa dan memilih konsensi dalam bernegosiasi. Nah, seorang negosiator menjadi seorang pemimpin yaitu harus mampu mengambil keputusan dan menentukan strategi apa yang harus dilakukan dalam proses negosiasi. Nah, yang kedua, peran negosiator adalah peran sebagai faktual atau factual rules. Di sini seorang negosiator harus mengetahui fakta-fakta yang terjadi di dalam proses negosiator dan harus menjawab setiap pertanyaan serta menyediakan informasi yang akurat. Nah, yang ketiga ada peran negosiator sebagai analitis atau analytical rules. Nah, di sini bisa seorang negosiator harus mampu menampilkan argumen negosiasi dengan cara yang logis. Nah, seorang untuk memiliki analytical rules itu harus mampu memastikan bahwa strategi yang diterapkan itu adalah strategi yang benar. Nah, yang keempat ada strategi intuitif. Nah, strategi intuitif ini seorang negosiator bisa menjadi seorang yang mampu memunculkan ide atau cara-cara pendekatan. Nah, seorang negosiator dengan intuitive rules itu harus mampu menunjukkan apa yang penting dan kurang penting. Dan yang terakhir ada peran negosiator sebagai relasional. Nah, peran negosiator sebagai relasional rules di sini seseorang harus mampu memperlancar hubungan antara negosiator dengan tim. Nah, di mana relational rules di sini menuntut seseorang harus mampu membangkitkan dan memelihara relasi, di mana seseorang ini mampu melihat kelebihan dan kelemahan yang dilakukan oleh lawan. Oke. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sofiatul Mahmuda, NIM 2017-210-232. Tahap implementasi adalah tahap penerapan atau tindakan agar mencapai tujuan yang sukses. Tahap implementasi yang dilakukan pada negosiasi tujuannya adalah menerapkan beberapa tahapan untuk bertindak agar negosiasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Adapun hal yang meliputi tahapan implementasi, yaitu ada taktik bernegosiasi, perilaku negosiasi, dan keterampilan negosiasi. Dalam taktik bernegosiasi, dapat dilakukan dengan beberapa taktik lain, yaitu taktik dengan cara Anda, taktik melangkah ke tujuan lain, taktik bekerja sama, dan taktik tidak bertindak apa-apa. Nah, pada hal kedua, yaitu tahap peninjauan negosiasi. Mengapa hal ini penting? Tahap peninjauan negosiasi penting untuk meninjau apa yang sudah dilakukan selama bernegosiasi. Yang pertama, apakah tujuan sudah tercapai? Jika memang tidak, maka hal itu akan menjadi pelajaran sekaligus pengalaman bagi negosiator untuk melakukan negosiasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun jika memang tujuan sudah tercapai, maka negosiator harus memastikan bahwa yang sudah dilakukan adalah sudah baik dan harus membangun kesuksesan di masa yang akan datang. Kemudian ada keterampilan bernegosiasi. Dalam melakukan keterampilan bernegosiasi, harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama ada persiapan. Persiapan harus diperhatikan karena persiapan yang baik adalah cara terbaik untuk memperoleh hasil yang paling baik atau memuaskan ketika sudah melakukan negosiasi. Yang kedua adalah memulai negosiasi. Memulai negosiasi harus memperhatikan beberapa hal-hal, yaitu bisa dari memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, menetapkan agenda, berkomunikasi efektif, meningkatkan keterampilan, kemudian menciptakan kesepakatan dengan cepat. Dan kemudian strategi dan teknik. Strategi dan teknik adalah rencana atau metode yang teliti atau bahkan bisa dikatakan tipu daya cerdik untuk mencapai tujuan implementasi yang baik dari sebuah negosiasi. Kemudian ada kompromi. Kompromi itu adalah proses menuju kesepakatan. Yang pertama dengan menyajikan garis besar terlebih dahulu, kemudian yang kedua mengajukan perbedaan kedua pihak, dan kemudian memberikan pernyataan penilaian untuk mendukung posisi mereka dalam bernegosiasi. Dan yang terakhir ada menghindari kesalahan taktis. Menghindari kesalahan taktis, kesalahan apa saja yang perlu diperhatikan untuk dihindari dalam melakukan negosiasi? Yang pertama yaitu mengajukan permintaan awal yang tidak logis. Yang kedua, membuat konsesi bebas. Yang ketiga, memulai tanpa daftar penawaran. Yang keempat, negosiasi terlalu cepat. Yang kelima, tidak menulis hasil negosiasi. Dan yang keenam, memaksakan negosiasi, karena hal itu dapat berdampak kurang baik dalam keputusan akhir bernegosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Arandaus Cilestari dengan NIM 2017 2100611. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu keterampilan konvensional. Nah, dari segi definisi yang pertama adalah menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, keuntungannya di sini adalah ini akan efektif untuk mengumpulkan informasi dari pihak lawan. Yang kedua, memperjelas posisi Anda, dan yang ketiga, memfokuskan pada diskusi. Nah, kerugiannya di sini apa? Kerugiannya adalah Anda akan dianggap sebagai ancaman oleh pihak negosiator lawan. Nah, yang kedua adalah menafsirkan atau merumuskan perkataan dari negosiator lawan menggunakan kata-kata atau kalimat Anda sendiri. Di sini keuntungannya adalah Anda dapat memeriksa pengertian mengenai perkataan yang diucapkan oleh negosiator lawan. Kemudian yang kedua, Anda dapat mengulur waktu untuk menyiapkan jawaban. Yang ketiga, menunjukkan minat Anda. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada negosiator lawan untuk memberikan atau menambahkan sesuatu. Nah, kerugiannya di sini apa? Kerugiannya di sini negosiator lawan akan merasa Anda mengulur-ngulur waktu negosiasi, kemudian Anda tidak berperan aktif dalam negosiasi dan juga dapat membuat frustasi. Nah, selanjutnya adalah apa itu keterampilan non-konvensional. Keterampilan non-konvensional ini adalah bersikap kasar, menggunakan ejekan yang mengorbankan pihak lawan. Nah, keuntungannya di sini adalah dapat menimbulkan rasa emosional dan juga sikap yang tidak diinginkan. Kemudian kerugiannya adalah negosiator lawan bisa saja langsung meninggalkan Anda. Nah, yang selanjutnya adalah 6 kunci dasar bernegosiasi. Yang pertama adalah persiapan yang baik. Nah, negosiasi yang tidak disertai dengan persiapan yang baik tidak akan menghasilkan kesepakatan yang optimal. Identifikasi beberapa hal tahap persiapan atas hal-hal berikut. Yang pertama adalah seperti
kemungkinan pihak lawan membuka pertanyaan dan posisi. Kemudian bagaimana cara kita bergerak dari posisi pihak lawan menuju arah aspirasi kita. Kemudian kebutuhan dan pilihan yang dimiliki oleh pihak lawan. Kemudian antisipasi konsekuensi yang akan diberikan oleh pihak lawan. Yang kedua adalah berlatih. Nah, berlatih ini adalah kunci dari percaya diri. Ini akan menjadi pembuka besar atau kecil untuk masalah yang kedepannya nanti muncul dan yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan posisi Anda. Nah, tujuannya adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk berbicara mengenai berbagai hal tentang apa, bagaimana, kapan, kemudian di mana, dan mengapa negosiasi perlu dilakukan. Kemudian membuat usulan atau proposal. Jika pihak lawan mengisyaratkan tidak membuat usulan untuk diajukan, saatnya Anda mengusulkannya. Ini akan menjadi konsensi dini bagi pihak lawan. Kemudian penawaran. Nah, penawaran ini adalah respon yang efektif dalam negosiasi adalah bagaimana cara kita melakukan penawaran yang baik terhadap pihak lawan. Kemudian persetujuan. Nah, tentunya sasaran utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan atau persetujuan. Nah, proses negosiasi yang baik adalah ketika hasil dari negosiasi tersebut adalah menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai apa saja yang diinginkan oleh pihak lawan. Nah, yang pertama adalah mereka merasa nyaman, kemudian merasa tidak dibohongi, kemudian sekutu yang kekal, kemudian mengetahui dan memahami lebih banyak, kemudian menyelesaikan negosiasi dengan tanpa bekerja terlalu keras, kemudian mereka merasa diperlakukan dengan ramah, kemudian uang, barang, dan pelayanan yang bagus, kemudian disenangi, kemudian komunikasi yang jelas, dan yang terakhir adalah mengetahui kemampuan dan usaha dari lawannya tersebut, baik dari pihak manapun, seperti rekan kerjanya ataupun karyawannya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tipe negosiator. Nah, pemahaman terhadap karakteristik macam-macam negosiator ini akan membantu mempermudah dalam menentukan atau membuat strategi dalam bernegosiasi. Nah, di sini ada 4 macam tipe-tipe dari negosiator. Nah, yang pertama adalah negosiator curang. Nah, di sini dia hanya memikirkan bagaimana caranya dia menang, tanpa peduli melakukan berbagai cara dan segala cara untuk mendapatkannya. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana caranya dia menang tanpa dia memikirkan lawannya menang atau kalah. Dan yang kedua adalah negosiator profesional. Nah, negosiator profesional di sini adalah ia mengerti apa yang akan dibahas, kemudian bagaimana cara memperolehnya. Kemudian dia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik. Nah, dan yang paling penting adalah dia mengetahui banyak informasi mengenai lawannya. Kemudian yang ketiga adalah negosiator bodoh. Nah, di sini negosiator ini dia hanya menginginkan kedua belah pihak tidak ada yang menang, kedua belah pihak kalah. Dia tidak menginginkan salah satu pihak ada yang keluar sebagai pemenang. Hanya itu yang ada di pikirannya. Dengan melakukan berbagai cara dan apa yang dilakukan oleh lawannya, dia tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah tidak ada yang menang. Kemudian yang terakhir adalah negosiator naif. Nah, di sini ada dia adalah negosiator yang tidak siap untuk bernegosiasi. Kemudian dia tidak tahu apa yang akan dibahas. Kemudian dia lebih cenderung menyetujui apa yang diminta oleh lawannya. Bahkan kadang-kadang dia lebih percaya kepada lawannya. Nah, tetapi kita harus tetap berhati-hati. Kenapa? Karena bisa saja dia memiliki tujuan atau maksud lain dengan melakukan hal tersebut. Deeper, share my life, it's yours to keep. Now that I give to you all of me.